Hai, saya Husain Fikriansyah. Buat kamu yang belum tahu, saya membuat video yang bisa membantu kamu dalam bekerja sehari-hari. Kamu bisa cek list videonya di channel YouTube ini ya. Jadi jangan ragu buat subscribe, like, komen, dan share videonya. Oh iya, kamu juga bisa follow sosial media saya lainnya. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung jumlah data atau dalam formulanya itu count if, count if s. Itu akan kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum masuk ke materi, saya coba menjelaskan dulu ya sedikit mengenai cara menghitung jumlah data ini. Nah, pertama, apa sih perbedaan antara count dan sum gitu kan? Ini sama-sama menjumlahkan ya. Nah, kalau sum ini adalah menjumlahkan nilai yang ada pada data gitu. Jadi nilai itu kayak contohnya dalamnya ini nih kayak 7, 9, 8, 6. Nah, ini adalah nilai gitu ya kan. Value yang ada di dalam data itu yang dihitung gitu. Nah, sedangkan data adalah ada berapa banyak baris datanya ini gitu. Nah, ini yang akan kita hitung di count ini gitu. Kemudian ada count, kemudian count A, count if s. Apa sih perbedaannya gitu. Nah, kalau count ini biasanya kita untuk menghitung jumlah data yang berbentuk angka gitu. Nah, kalau yang jenis datanya itu atau tipe datanya itu adalah teks nih seperti gender ataupun nama siswa ini, kita bisa menggunakan count E gitu. Oke. Nah, kita coba aja langsung ya. Di sini ada dataset yang bisa kita gunakan sebagai file latihan ini. Teman-teman juga bisa download, ada di deskripsi linknya. Oke, kita coba dulu. Di sini ada count ya. Kita coba count. Perintahnya di sini adalah jumlah semua data gitu. Misalnya jumlah semua data nilai gitu ya kan. Kita coba hitung berapa banyak sih gitu kan. Menggunakan count. Di sini udah minta value. Value ini adalah mana yang akan kita hitung gitu. Di sini saya coba menggunakan yang nilai. Oke, saya select datanya lalu enter. Nah, di sini ada 14. Gitu. Bener nggak sih ini ada 14? Nah, kita coba cek. Nah, di sini count-nya juga udah ada nih 14. Jadi sebenarnya dia udah ada summary-nya, sudah ada perhitungannya secara otomatis gitu. Tanpa harus mengisi formula gitu kan. Nah, ini kan tadi dengan format angka ya, di sini number gitu kan. Lalu kalau misalnya ini kita coba kita hapus ke sini, ke gender misalnya. Nah, jadinya 0 gitu. Karena di sini bukan angka, di sini tuh teks ya. Lalu bagaimana cara menghitungnya jika kita mau jumlah semua data siswa misalnya. Berarti kan ini kita ganti ya ke siswa. Coba ya. Ini. Sorry, ininya sebelum kita coba ganti ke A ya, count A. Nah, baru kehitung. Nah, kalau kita balik lagi ke count, dia 0 gitu. Kita coba ke gender. Nah, sama kan hasilnya tetap 14 gitu. Oke, kemudian kita contoh yang selanjutnya yaitu count if. Count if ini adalah menghitung jumlah data dengan satu kriteria gitu. Jadi count if ini bisa menjumlahkan data dengan satu kriteria. Contohnya gimana? Misalnya di sini ada perintah hitung jumlah siswa perempuan gitu. Berarti kita bisa coba menggunakan formulanya di sini sudah ada ya count if ya. Kita coba count if. Lalu di sini ada rank. Nah, rank ini adalah di sini kan diminta siswa perempuan ya. Nah, perempuan ini adanya di mana? Adanya di tabel yang gender. Berarti ini bisa kita select datanya. Gitu. Kemudian minta kriteria gitu. Kriterianya adalah perempuan.
lalu enter. Nah, ada 8 nih jumlah siswa perempuan. Bener nggak sih ada 8? Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar ya. Ada 8 ya untuk siswa perempuan. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya, count if. Nah, di sini perintahnya adalah hitung jumlah siswa kelas 3 gitu. Kita bisa masukkan count if kembali. Oke, nah dia ada rank nih. Ranknya itu adalah di sini perintahnya siswa kelas 3. Di mana sih ada kelas 3 ini? Nah, di tabel kelas ya. Nah, kita select datanya dulu. Lalu kita input kriterianya. Kriterianya adalah 3. Karena di sini bentuknya angka juga ya, 3 ini. Oke, kita enter. Ada 6. Bener nggak sih di sini siswa kelas 3 ini ada 6 gitu kan jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bener ya, 6. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Nah, di sini ada count if s. Apa sih count if s ini? Count if s adalah cara atau formula yang digunakan untuk menghitung jumlah data dengan beberapa kriteria tertentu atau lebih dari satu gitu lah. Ini jamak di sini. Nah, kita contoh di sini ada perintahnya adalah hitung jumlah siswa perempuan di kelas 3. Oke. Berarti di sini kriterianya apa? Kriterianya siswa perempuan di kelas 3. Berarti ada 2 kriteria di sini yang harus kita hitung ya. Gitu. Ada 2 kriteria yang masuk dalam perhitungan jumlah data ini, gitu maksudnya. Kita coba ya, count if s kriteria rank 1. Nah, ini kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama adalah siswa perempuan. Siswa perempuan adanya di mana? Adanya di tabel gender ini ya. Kita select datanya dulu, rank datanya. Kemudian kita di sini titik koma, kriteria 1 yaitu tadi apa? Perempuan. Kita masukkan perempuan. Nah, kemudian kriteria rank 2 yaitu di sini kelas 3. Nah, 3 ini adanya di tabel kelas ya. Nah, kita masukkan dulu datanya, kita select datanya dulu. Kemudian titik koma. Nah, kriteria 2 yaitu adalah 3, kelas 3 tadi ya. Kita masukkan kriterianya. Oke. Karena di sini hanya 2 ya, lalu enter. Nah, di sini hasilnya keluar 4. Bener nggak sih jumlah siswa perempuan yang ada di kelas 3 itu jumlahnya 4 gitu. Coba ya kita cari, kita hitung. Perempuan di sini ini 1. Kemudian ini 2, 3, 4. Dan oke, udah nggak ada ya. 4 ya, bener ya hasilnya ya. Gitu. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Di sini agak berbeda. Ini kriterianya ada 3 ya di sini. Kita bisa lihat ada laki-laki, lalu ada laki-laki 2 ini maksudnya kelas ya. Kemudian 8 ini adalah nilai gitu. Nah, kita coba masukkan ya. Berapa sih jumlah laki-laki di kelas 2 dengan nilai 8? Maksudnya seperti itu. Kita coba masukkan count if s kriteria rank 1. Kita bisa lihat di sini laki-laki ya. Laki-laki itu adanya di mana? Adanya di gender ya. Berarti ini kita bisa select. Lalu titik koma. Kemudian kriteria 1. Nah, kriterianya apa? Di sini laki-laki. Nah, yang tadi kan yang di atas kan contoh sebelumnya kita nulisnya seperti ini ya. Gitu. Lalu kriteria selanjutnya kita masukkan. Nah, di sini tuh kita bisa menggunakan metode cell reference di sini. Apa sih cell reference itu? Saya sudah pernah menjelaskan di video sebelumnya. Nanti bisa dicek, linknya ada di pojok kanan atas ya. Bisa ditonton dulu. Karena itu biasanya disandingkan dengan berbagai formula ya cell reference itu. Oke, jadi di sini singkatnya kita langsung saja masuk kriterianya menggunakan cell reference. Di mana cell reference-nya? Yaitu di sini nih, laki-laki itu adanya di F16. Titik koma, kriteria rank 2-nya itu adalah kelas 2. Kelas itu adanya di
2 itu maksudnya ada di tabel kelas ya. Kita select datanya, lalu kita titik koma lagi, kita ambil cell reference-nya yaitu 2. Titik koma. Kemudian kriteria berikutnya yaitu nilainya 8 gitu. Adanya di mana? Di tabel nilai. Kita select datanya dulu, kemudian titik koma, dan kita ambil cell reference-nya itu di H16. Tutup kurung, lalu enter. Nah, ada 2. Bener nggak sih? Kita cek ya. Jumlah siswa laki-laki kelas 2 yang nilainya 8. Gitu, laki-laki kelas 2 yang nilainya 8 ini 1. Kemudian ini 2. Oke, nggak ada lagi ya. Nah, hasilnya 2. Bener ya, teman-teman? Oke, jadi begitu dulu untuk video kali ini mengenai cara menghitung jumlah data. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya biar banyak teman-teman kamu yang terbantu juga dengan video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.